Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifani Swaidrus, NIM 18031062 dari kelas Pendidikan Biologi D. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum virtual mengenai elektroforesis gel. Di dalam tub ini terdapat fragmen DNA. Nah, di sini tugas kita adalah untuk mengetahui berapa panjang dari fragmen DNA tersebut. Nah, di sini kita mengibaratkan fragmen DNA seperti tali sepatu. Nah, tentu sangat mudah dalam kita mengelompokkannya. Namun, pada kenyataannya, fragmen DNA ini sangat kecil, tidak dapat dilihat dengan mata, bahkan dengan mikroskop yang memiliki perbesaran tinggi. Nah, lalu bagaimana caranya kita untuk mengelompokkan DNA berdasarkan panjang lintasannya? Nah, cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan elektroforesis gel. Nah, para saintis ini menggunakan elektroforesis gel ini jika mereka harus memisahkan untai DNA berdasarkan panjangnya. Nah, teknik ini sangat berguna untuk memisahkan molekul lain seperti protein ataupun RNA. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya? Nah, gel ini berupa saringan atau filter yang memiliki lubang-lubang untuk memisahkan untai DNA-nya. Kemudian kita menempatkan DNA pada salah satu ujung gel. Nah, elektroforesis ini adalah bagaimana kita mendorong untai DNA melalui filter gel dengan menambahkan arus listrik sehingga DNA dapat bergerak, seperti video berikut ini. Nah, di sini DNA yang memiliki fragmen pendek akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan yang memiliki fragmen panjang. Nah, setelah beberapa waktu, DNA berfragmen pendek ini berada jauh dari titik awalnya. DNA yang memiliki ukuran yang sama akan bergerak dengan kecepatan yang sama, kemudian akan berkumpul secara bersama juga. Nah, tahap berikutnya ini adalah mewarnai kelompok DNA yang tadi, sehingga dapat diamati dengan mata. Walaupun kita tidak dapat melihat satu untai DNA tunggal, tapi kita dapat melihatnya dalam kelompok yang besar, yang mana kita sebut dengan pita DNA. Interesting. Nah, mari kita mulai pembuatan elektroforesis gelnya. Nah, ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan gel.
Hal yang pertama yang kita lakukan adalah menimbang bubuk agar-agar sekitar 1 gram, lalu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu kita tambahkan larutan buffer sebanyak 100 ml. Nah, larutan buffer ini berfungsi untuk memberikan muatan agar arus listrik dapat mengalir. Nah, kita dapat menutup lubang dari Erlenmeyer ini dengan plastik wrap yang dilonggarkan atau tidak ditutup pun tidak apa-apa. Nah, kita masukkan ke dalam microwave. Kita tunggu hingga mendidih, hingga campuran agar-agarosnya larut. Nah, setelah dikeluarkan, kita masukkan ke dalam cetakan. Kemudian, kita masukkan sisir ke ujung cetakan. Nah, setelah dingin dan mengeras, kita akan pindahkan sisir ini. Setelah kita pindahkan ini, maka akan terbentuk lubang-lubang yang akan ditempatin oleh sampel nanti. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu men-setting peralatan untuk gel elektroforesisnya. Nah, di sini ada larutan buffer, ada elektroforesis box, dan ini gel yang tadi kita buat. Nah, selanjutnya kita masukkan larutan buffer ini ke dalam box elektroforesis. Nah, kemudian kita meletakkan cetakan bersama gelnya, lalu kita rendam. Nah, setelah itu kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu memasukkan sampel DNA ke dalam gel. Nah, ini adalah bahan yang akan digunakan beserta alatnya. Nah, yang pertama yaitu dengan bantuan pipet tips ini kita mengambil loading buffer ini. Nah, loading buffer ini berfungsi untuk pewarnaan. Nah, kemudian kita masukkan ke DNA sampel. Nah, selanjutnya kita transfer DNA sampel tadi ke dalam lubang gel. Kita ambil DNA sampel. Kemudian kita masukkan ke dalam lubang gel. Kemudian dengan menggunakan
pipet tips yang baru, kita ambil DNA ukuran standar ini, kemudian kita masukkan ke lubang gel sebelah tadi. Kita letakkan. Nah, kemudian kita masuk pada tahap yang keempat, yaitu menghubungkan listrik ke elektroforesis gel. Nah, di sini ada kabel yang berwarna hitam, yaitu bermuatan negatif, sedangkan kabel yang berwarna merah ini dia bermuatan positif. Nah, kita sambungkan sesuai warnanya, lalu kita hidupkan. Tanda elektroforesis ini bekerja yaitu pada bagian elektrodanya akan terdapat gelembung-gelembung seperti ini. Nah, pada proses ini DNA akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, DNA yang memiliki fragmen pendek akan bergerak cepat daripada DNA yang berfragmen panjang. Kemudian kita akan masuk pada tahap yang kelima. Tahap kelima ini yaitu tahap pewarnaan. Nah, di sini ada ethidium bromide yaitu sebagai pewarnanya. Kita akan memasukkan DNA ini. Maksudnya kita akan memasukkan gel ini ke dalam ethidium bromide ini. Nah, proses ini berlangsung selama 30 menit. Lanjut. Nah, setelah itu kita angkat dan kita masukkan ke dalam UV light box. Kemudian kita turn on. Nah, pada tahap ini kita akan mendapatkan warna dari sampel DNA dan standar ukuran DNA tadi. Nah, ini yang kita dapatkan estimasi panjang dari fragmen DNA-nya. Nah, kita akan memulai mengestimasinya. Dari yang bawah, ini kita dapatkan antara 1000 dan 2000. Maka dari itu, kita akan mengestimasinya menjadi 1500 dikira-kira karena diantaranya kita ubah. Nah, selanjutnya di atasnya ini antara 3000 dan 4000. Maka kita akan mengestimasinya menjadi 3500 karena berada di antara ya. Nah, kemudian yang paling atas ini karena posisi DNA sampelnya berada sama dengan DNA ukuran standar, maka kita akan mengestimasi menjadi 6000. Nah, setelah itu kita coba untuk periksa. Nah, didapatkan hasil bahwa ST yang kita gunakan itu adalah benar.